jangan sampai air susu kita balas dengan air tuba. Orang mengorbankan harta untuk menyelamatkan hidup kita, tapi kita balas dengan keburukan, dengan tidak membayar hutangnya atau melarikan diri. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dan selayaknya ketika membayar hutang, piutang itu membayar hutang, kalau kita orang yang tahu berterima kasih, maka membawa sesuatu sebagai penghargaan yang tidak disyaratkan di awal transaksi hutang piutang itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW telah mengatakan, apabila seseorang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, dengan yang setimpal. Makanya membawa sesuatu sebagai tanda terima kasih dibolehkan selama tidak disyaratkan di awal. Ya, orang kalau sudah berhutang, waktu bayar hutang dia bawa hasil kebunnya sedikit, lalu dia mengucapkan terima kasih karena dulu Bapak sudah tolong saya menyelesaikan kesulitan hidup saya. Lalu dia bawa sedikit hasil kebunnya atau oleh-oleh atau apa saja lah, bika ambon pun boleh, atau yang beri-beri bika ambon pun boleh, apa saja. Itu tanda orang tahu balas budi. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali bagi orang yang berhutang, karena ini yang paling jarang kita temukan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita membahas panjang lebar dalam beberapa pertemuan tentang adab orang yang berhutang, maka berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan adabun tata'allaqu bil muqrid, yaitu adab orang yang memberi hutang. Jadi orang yang memberi hutang, walaupun dia berbuat baik, tetap dia ada adab-adab yang perlu dia terapkan agar sempurna pahalanya. Yang pertama, an-niyatul hasanah lil muqrid. Orang yang memberi hutang, ketika memberi hutang itu hendaknya dia berniat dengan niat yang baik untuk mencari pahala. Memberi hutang itu salah satu kebaikan, menolong hamba Allah, dan dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih punya perasaan untuk menolong hamba yang lain. Jadi kunci hidup kita ditolong Allah, yaitu ketika kita pernah menolong orang karena Allah SWT. Dan salah satu daripada cara menolong orang adalah dengan memberi hutang. Jadi memberi hutangnya dulu kok. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi ketika melihat surga, beliau mengatakan bahwa beliau telah melihat tulisan di pintu surga. Jadi ada tulisan di pintu surga dengan ukuran yang sangat besar, siapapun bisa membacanya. Tertulis, al-hasanatu bi'ashri amsalha wal qardu bisamaniyat ashar. Satu kebaikan ditulis di pintu surga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10.
Itu konsep umum berbuat baik, selalu dibalas 10. 10 itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita tolong orang dengan bersedekah, mohon maaf, tertulis bukan al-hasanah, tulis itu as-sadaqatu bi'asyri amsalihah. Orang yang bersedekah dapat pahala 10 kali lipat, itu minimal. Dikasih sedekah ke orang 10.000, itu yang dicatat dikali 10, berarti 100.000 yang dicatat dalam catatan amal. Itu kalau sedekah. Semua kebaikan yang bentuknya harta sedekah, hibah, apapun itu dikali 10 minimal. Itu salah satu rahman dan rahmat Allah, memudahkan hamba masuk surga. Beramal sedikit tapi Allah yang akan lipatkan. Lalu disambung oleh Allah di pintu surga itu, wal qardu bi 18. Sedangkan yang memberi hutang itu balasannya 18 kali lipat. Yang memberi sedekah 10 kali lipat, yang memberi hutang 18 kali lipat pahalanya. Siapa yang lebih besar? Yang memberi hutang. Orang selama ini mengira bahwa sedekah lebih utama daripada hutang, padahal hutang lebih utama. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita baca syarahnya, Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, itu karena kalau kita bersedekah, maka orang yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Jadi ketika kita jumpa sama orang, kita kasih 10.000, dia bisa butuh, bisa tidak. Ada model pengemis sebenarnya nggak butuh, berdiri di lampu merah bisa sampai 20 dia berbuat kilo. Datang kita buka aja dalam mobil, turunkan, kita kasih 10.000, dia nggak butuh. Walaupun tangannya ada, tapi sebenarnya dia nggak butuh. Mungkin kalau kita pulang ke kampung ya, TV-nya mungkin lebih besar daripada TV kita. Bisa jadi yang dia punya 55 inci, punya kita 54 inci, 99. Ada yang tadi betul. Bisa jadi rumahnya lebih besar dari rumah kita, cuma dijadikan hobi menangis. Makanya Rasulullah mengatakan, man fataha baba mas'alatin fataha Allah alaihi baba faqri. Barang siapa yang mulai mengemis-ngemis, maka Allah bukakan pintu kefakiran untuknya. Maka orang yang suka mengemis itu fakir, kaya-kaya, hatinya fakir, keadaannya fakir, walaupun dia ada. Nah, jadi orang yang bersedekah itu dapat 10.000. Yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Tetapi kenapa berhutang, memberi hutang lebih besar pahalanya? Karena orang normalnya, ini normalnya, orang normalnya kalau sudah datang lalu kemudian membuang rasa malunya, mengetuk pintu rumah kita, lalu dia kemudian yang tidak pernah berhutang datang mengatakan bahwa saya mohon maaf, saya minta hutang, atau tolong hutangkanlah saya sekitar 100.000, saya butuh sekali untuk beli obat, atau saya beli beras, anak family tidak ada uang lagi sama sekali. Dia ini orang yang sebenarnya tidak suka berhutang, tapi karena keadaannya benar-benar terdesak, lalu dia buang rasa malunya, dia ketuk pintu tetangganya, dia mengatakan, dulu pinjam banknya, bolehkah saya pinjam uang? Itu bukan kebiasaan dia. Jadi memberi hutang lebih besar pahalanya sampai 18 kali lipat. Itu karena orang yang kita tolong normalnya itu lebih butuh daripada orang yang kita sedekahkan. Karena hurufnya kayak bank, kalau sudah minta hutang biasanya sudah terlipit. Namun karena akhir zaman kita nggak tahu lagi mana yang betul-betul, mana yang penipu, jadi masalah.
Normalnya begitu. Di masa Rasulullah itu orang jarang berhutang dan jarang tipu. Kalau ada yang berhutang, itu betul-betul tidak ada lagi. Maka ketika kita tolong dia, kita sebenarnya sedang melepaskan kesulitan hidupnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan dilepaskan, maka Allah lepaskan berbagai kesulitannya di akhirat nanti. Makanya membeli utang itu harus didasarkan dengan niat yang ikhlas. Arti ikhlas bukan ikhlas saja baik. Maksudnya bukan baik-baik kan, tapi berniatlah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar pahala orang membeli utang. Kita kalau di dunia mengalami kesulitan hidup, ada yang tolong saudara kita datang menolong, atau paling kurang jemaah masjid begitu mengetahui ada jemaah lain ditimpa kesulitan hidup, terbakar rumahnya, datang orang untuk memberi sumbangan segala macam, datang. Paling kurang kita ada teman-teman terbaik, walaupun tidak semuanya jadi teman. Tetapi kalau kesulitan di akhirat, tidak ada yang minta menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harga pada waktu itu harta dan anak-anak. Tidak ada yang bisa menolong kecuali yang diizinkan Allah. Maka salah satu keizinan Allah datang pertolongan di hari kiamat, yaitu Allah akan melepaskan kesulitan hari kiamat bagi mereka yang suka melepaskan kesulitan sebenarnya di dunia. Ini dalam bentuk apa saja. Jadi rubahlah cara berfikir ketika memberi hutang. Berikan karena Allah. Walaupun kita tentukan tempo untuk bayar. Jadi bukan bermakna dapat pahala begitu kita bebaskan hutang saja. Tidak. Dari awal memberi hutang tak menumpuk pahala. Tapi niatkan mendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, "Man aqrada wariqan marratain kana ka'adli sadaqah marrah." Kalau ada orang yang berhutang lalu kemudian dia tidak sanggup membayar tepat pada waktunya, lalu dia memohon untuk diizinkan ditambah temponya, lalu kemudian kita berikan tempo itu lagi, kita berikan tempo, kita panjangkan, lalu kita katakan, pajak-pajak lampeng, kapan-kapan ada uang silakan bayar. Ketika kalimat itu keluar, yang sebenarnya di bulan Januari kita sudah memiliki uang kita sendiri, tapi karena dia minta, kita lihat betul-betul tidak ada, kita berikan tempo. Apa kata Nabi? Maka dia dapat pahala ka'adli sadaqah marrah. Dia seperti bersedekah sejumlah hutangnya yang telah dia berikan tempo itu setiap hari. Bapak pernah berikan hutang ke orang berapa? 1 juta. Sudah jatuh tempo 5 bulan, seharusnya kita minta bayar, ternyata enggak dibayar. Kita lihat keadaannya, ternyata dia memang dalam keadaan kesulitan. Lalu kita izinkan dia silakan kapan ada uang kan? Maka apakah pekerjaan itu sia-sia atau hanya menyakiti perasaan kita? Tidak. Ternyata Nabi menjanjikan dapat pahala setiap hari dalam catatan amal sejumlah hutang yang kita tunda temponya. Kenapa bisa dapat pahala begitu? Jadi setiap hari sejuta. Seperti bersedekah sejuta di Pulau. Sedangkan kita tak boleh sedekah sejuta di Pulau. Kenapa bisa begitu besar pahalanya? Sebenarnya uang itu sudah layak untuk menjadi milik kita kembali. Tapi karena kita melihat keadaan, kita bilang yang tidak apa-apa. Artinya kita telah bersedekah untuknya sejumlah hutang itu. Karena sudah membuat tempo ini, kan yang kaji kesedekah. Padahal kita tak bebaskan, kita tunggu juga nanti. Tapi setiap hari ditulis pahala sedekah sejumlah hutang. Bayangkan betapa besarnya pahala orang yang benar-benar faham tentang kemuliaan memberi hutang.
Jadi apa yang kita dapatkan kesimpulan dari masalah yang pertama ini, Pak? Sering-seringlah tolong orang dengan memberikan hutang, tapi lihat-lihat orangnya. Model-model banding, model-model yang sudah masyhur di kampung, orang tidak bayar hutang, itu tidak mengapa kita masalasi. Tapi kalau model benar-benar orangnya jujur, kita tahu betul terdesak, miskin, tapi dia muazzin di masjid, yang betul-betul kita lihat amanah, begitu menghadapi kesulitan, tolong. Makanya ini yang tidak terdeteksi selama ini bagi orang yang berhutang. Jadi orang kadang-kadang sedekah banyak, tapi begitu diminta hutang dia nggak mau kasih. Nggak mau kasih kenapa? Dianggap hanya pahala memberi hutang. Padahal lebih besar pahala memberi hutang daripada memberi sedekah. Nanti lebih besar lagi apa? Waktu kita ditipu-tipu, Pak, itu lebih besar lagi. Dan ya. Waktu kita bersabar di atas tipu-menipunya, itu besar lagi pahala menghadapi kenyataan seperti itu. Ini yang pertama dulu, bahwa orang yang memberi hutang adabnya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab kedua orang yang memberi hutang adalah ala yustaratu az-ziyadah fi dain. Jangan mensyaratkan keuntungan di dalam hutang. Jadi jangan syaratkan ada tambahan yang menjadi untung bagi orang yang memberi hutang. Kenapa begitu? Rasulullah mengatakan, hadis Nabi nggak bisa diolah-olah. Kadang-kadang saya untuk melihat kalimat pertama, kadang-kadang lupa kalimat pertama, lupa yang lain. Rasulullah mengatakan, subhanallah. Nanti saya bilang kembali kalau saya temukan. Artinya, hadis itu artinya, siapa yang memberi hutang, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajibun min wujuhil riba. Jadi kadang-kadang dua bawah. Setiap hutang piutang, kullu qard jarra fihi manfa'ah, yang kemudian disyaratkan manfaat padanya, fahuwa wajibun min wujuhil riba, maka dia telah termasuk dalam riba. Semua sistem pinjam meminjam, hutang piutang, kita beri hutang, tapi kita berikan syarat untuk mengambil manfaat, maka dia jatuh ke dalam riba. Sederhana, contoh, kita kasih 1 juta, lalu kita syaratkan, nanti kalau bayar, ini 1.200.000, jangan 1.200.000, nanti bayarnya boleh cicilan. Jadi dia mengambil untung melalui cicilan, atau dia suruh bayar cash, tetapi tetap bayar lebih, maka dia telah masuk ke dalam orang-orang yang terlaknat, yaitu al-kilur riba, pemakan riba. Maka semua yang terakhir itu melakukan sistem itu, dan itu dibawa dari zaman Yahudi waktu di Madinah. Mereka yang memperkenalkan sistem ini. Jadi mereka cari uangnya dengan cara meminjamkan ke orang-orang Arab yang mendapatkan kesulitan hidup, dipinjamkan. Nanti diberi syarat, temponya sekian, bayar lebih. Begitu tidak mampu bayar di waktu temponya, dikali lipatkan. Jadi kalau yang bayarnya sekian dinar atau sekian dirham, dikali lipatkan. Jadi bunganya berlipat. Begitu jatuh tempo nggak bayar, bunganya berlipat. Begitu sudah jatuh lagi tempo kedua nggak sanggup bayar, dilipatkan lagi, terus berlipat-lipat. Bahasa ini bunga, bahasa fikihnya ziyadah. Kenapa disebut bunga? Kenapa tidak disebut daun dan ranting? Kita akan bicaranya bungong, bungong. Kenapa disebut bunga, tidak disebut daun? Karena dia tidak ada proses melalui akar, tidak ada rantingnya, tidak ada batangnya. Jadi makanya orang makan riba itu, dia langsung makan bunganya. Dia nggak perlu berusaha, cukup pinjamkan, langsung bungong.
Jadi nggak ada akarnya, nggak ada batangnya, maka disebutlah bunga. Namanya kan indah, namanya indah bunga, tapi nyanbun tetapnya. Maka ketika memberi hutang, jangan syaratkan kelebihan apapun, karena kita sudah dapat pahala dari Allah, lalu kita dapat kembali uang kita tanpa berkurang, dan dapat pahala yang besar dari Allah. Dan itu bisa dalam bentuk apapun, yang bentuknya pinjaman apapun. Pinjamkan mobil, tapi dengan syarat, tolong isi bensin penuh ya. Pinjam mobil kita isi bensin 1 liter, lalu kita syaratkan je pinjam motor, cuma dia pulang ya dia bunuh dah. Disuruh penuhkan bensinnya, itu masuk ke dalam golongan riba. Jadi dalam semua bentuk, maka semua pekerjaan ini dilakukan oleh pribadi atau lembaga manapun, walaupun legal dari sisi negara, tetap haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pikir nanti negara melegalkan. Negara itu bukan produk dari Allah untuk legal atau tidak. Mereka buat sendiri aturannya. Sedangkan aturan Allah haram mengambil atau berhutang dengan mensyaratkan kelebihan. Tapi kalau tak disyaratkan kelebihan, seperti cerita tadi, Pak, dia pinjam hutang 10 juta, lalu kemudian ketika dia bawa pulang hutang itu, dia tambahi, ini ada 500 ribu, tanda terima kasih saya. Tidak, kita tak syaratkan apapun. Dia kasih hadiah, alhamdulillah Bapak, usaha saya berhasil, terima kasih sudah dihutangkan, saya buka usaha, saya jualan ini, alhamdulillah, untung subhanallah, saya sebagai terima kasih ini ada sedikit dari saya, 500 ribu. Enggak disyaratkan dari awal, boleh terima tidak? Boleh. Manajer bagi 50 sejuta. Dan itu orang baik, dan itu tidak haram, itu hadiah. Itu hadiah. Tapi jangan syaratkan di awal. Makanya sekaligus ini menjawab pertanyaan saudara kita yang tertunda. Yang ada yang bertanya 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kalau dulu pinjam uang tahun 1970 tahun 1970 dipinjamkan 100 ribu. Hari ini telah menjadi dengan inflasi, dengan inflasi atau yang berubah 100 ribu, enggak dibayar utang, baru dibayar tahun 2020. Saya terbayang pemilihan presiden. Jadi 100 ribu dulu, lalu bayarnya sekarang menjadi kita minta, dulu kan 100 ribu itu bisa beli kulkas. Sekarang kalau dibayar 100 ribu kan tak bisa beli apa-apa, hanya kita seharusnya bayarlah 1 juta. Kan begitu ceritanya. Itu pertanyaan saudara kita yang 2 minggu yang lalu. Sengaja saya tidak jawab minggu yang lalu karena yang bertanya tidak ada. Alhamdulillah sudah ada. Okay. Itu bagaimana? Nah, para ulama menjawab, kalau itu disyaratkan di awal, jadi pas dulu pinjam tahun 1970 itu, waktu dipinjamkan 100 ribu, uang yang dipinjamkan 100 ribu, lalu disyaratkan ini nanti kalau sudah melebihi 10 tahun tolong kembalikan 1 juta, saya nak terima lagi 100 ribu. Disyaratkan di awal, itu hukumnya haram, jatuh ke riba. Jadi ketika kita pinjamkan 100 ribu, kita syaratkan ini nanti 10 tahun yang akan datang kami punya anak bayi, dia ke 1 juta, itu jatuh ke haram. Itu berarti mensyaratkan keuntungan di atas peminjaman. Kecuali yang kita pinjamkan emas, bukan bentuknya nominal uang, emas bergerak sendiri. Nah, kita pinjamkan satu banyak, dia tetap nanti tahun berapapun dia bayar satu banyak, itu kan nilainya ikut bergerak. Itu kalau pinjamkan emas, maka sebaiknya kalau kira-kira melihat orang yang agak bermasalah, pinjamkan emas. Mau 20 tahun yang akan datang, dia tetap semuanya tetap bergerak sedikit, itu tidak ada masalah. Tapi kalau uang tetap pinjamkan 100, wajib bayar 100. Tapi 100 hari ini kan tidak ada harga, tidak ada harganya 100 hari ini. Itu cuma harga 4 minyak kita yang 2 liter, minyak goreng kita ketanku gitu. Cuma dapat itu. Dulu dapat kulkas,
Nah ini bagaimana? Tentu orang yang memberi hutang merasa dirugikan. Oh, nggak bayar 10 tahun ini. Ya, seharusnya kan saya bisa beli macam-macam dulu itu. Ini saya harus tambahkan. Ya, itu bagaimana itu? Nah, dalam fikih itu ada satu metode yang dikenal dengan as-sulhu. As-sulhu itu perdamaian. Para ulama mengatakan bahwa kalau sudah kejadian begitu, yang bayar seharusnya tetap 100.000. Cuma orang yang berhutang itu tahu diri bahwa dia telah menunda hutang orang sampai 20 tahun baru dibayar hari ini. Dia harus tahu diri, ini uang kalau dibayar 100.000 nggak berharga lagi. Maka pakai sistem as-sulhu, berdamai dengan cara menancapkan dalam hati rasa terima kasih dan rasa bahwa dia telah merugikan orang. Maka dialah yang menampaknya sendiri. Jadi orang yang berhutang itu jangan disyaratkan oleh yang meminta. Yang berhutang mengatakan, mohon maaf, saya dulu pinjam 100.000 sudah 20 tahun ya, dan hari ini saya baru sempat bayar. Maka dia hendaknya dianjurkan sekali dia yang tambah ya, menjadi 1 juta untuk menutupi perasaan luka di hati orang yang memberi hutang. Jadi orang yang berhutang tetap tak boleh mensyaratkan tambah, tapi melalui metode as-sulhu tadi. Nah, makanya ni orang-orang yang sudah lama nggak bayar hutang orang pak, ya, pakai perasaan baju, pakai sedikit perasaan. Berapa harga dulu, berapa harga sekarang? Itu yang perlu dipikirkan. Baik, jadi ini dua dulu. Saya berhenti dulu karena sudah ada pergerakan sampai saya. Baik, ini jamaah yang berbahagia, masih punya kesempatan kurang lebih 8 menit dan dari antara jamaah yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kurang pinjam bank 1 juta, tapi dengan jaminan untuk mak lampu, kebetulan mak lampunya ngasih rambut, itu hasilnya kita pakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan adalah di dalam salah satu snap penerima zakat kita itu ada tersebutkan yaitu orang yang berhutang. Yang mau saya tanyakan pada saat adalah orang yang berhutang seperti apa yang memang seharusnya bisa menerima bantuan dari zakat dari terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena waktu kita singkat. Saya badai dengan 2 pertanyaan, mudah-mudahan bisa tercapai. Yang pertama, ada orang yang memberi hutang lalu diberikan jaminan berupa sawah atau kebun. Bolehkah kita mengambil hasil dari kebun tersebut? Ini kalau dalam fikih disebut arbahan, yaitu gadai. Jadi orang yang memberi hutang lalu memberi jaminan al-marhun, barang jaminan berupa kebun. Dia pinjam uang 50 juta, nanti boleh ambil kebun ini kembali kalau ditebus 50 juta ini. Nah pertanyaannya, bolehkah mengambil hasil? Mengambil hasil itu bisa jadi buahnya, atau kalau dia kasih jaminan sawah, kita kelola sawahnya. Sama juga ambil hasil juga ya, selama belum ditebus kita kelola sawahnya, lalu kemudian kita ambil hasilnya. Sudah kan waktu dun, sudah lebih banyak hasil sawahnya daripada hutang yang kita kasih ke orang. Apa hukumnya? Ini dalam fikih disebut al-ittifaq bil ainil marhun, hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan atau boroknya atau jaminannya. Sepakat para ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada izin, jadi ini pertamanya, jadi tidak ada pembicaraan izin dan tidak izin, artinya tidak ada izin. Sepakat semuanya mengatakan haram mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai. Karena dengan mengambil manfaat berarti kita telah mengambil manfaat dari hutang piutang, dan itu jatuh ke dalam riba. Sawah kita olah,
50 juta tak kita kurangi apapun, dia tetap kita tunggu bayar. Tapi hasil sawah sudah melebihi 50 juta, 20 dun hasil, contoh, atau hasil kebun haram. Nah, kemudian berlanjut, bagaimana kalau diizinkan? Ini ceritanya tadi nggak ada pembicaraan apa boleh pakai atau tidak, nggak ada pembicaraan ini. Menjadi pembicaraan berikutnya adalah bagaimana kalau diizinkan. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa izin atau tidak tetap haram, mutlak. Izin atau tidak, saksi pemilik wang, saksi pemilik barang yang menjadikan barang, dia mengatakan anakku cukup yang dalam kebun itu. Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tetap haram, kecuali di dalam mazhab ini, kecuali kita mengeluarkan biaya untuk menghidupkan barang jaminan itu. Contoh yang jadi jaminan lembu, kan kita harus hidupkan dia, kasih makan. Maka dalam mazhab ini disebutkan boleh ambil sejumlah yang dikeluarkan dalam pemeliharaan itu. Kalau memang harus dihidupkan, tapi kalau tak mesti tak wajib dihidupkan, kita tak butuh modal menghidupkan, maka tetap tak perlu pikirkan menghidupkan. Kita diberi jaminan mobil, dia pinjam 50 juta, jaminannya mobil. Dasar hukumnya tak boleh pakai itu mobil. Tetapi karena harus kita hidupkan, kalau tak mati mesinnya, mati mesin, mati bateri, mati segala-galanya, kan harus kita panaskan tiap hari agar bisa nanti waktu ditebus kita kembalikan. Waktu kita panaskan, habis minyak, masih ruang nanti belum kan? Dalam sebulan kita isi minyak, kita isi, maka boleh diambil manfaat sejumlah yang kita keluarkan. Itu dalam pandangan mazhab ini. Bagaimana dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i? Syafi'i nanti kata, kalau diizinkan boleh digunakan tanpa merusak ain barang tersebut. Barang itu tak rusak dan diubah keadaan atau kualitasnya, boleh digunakan kalau diizinkan. Itu dalam Maliki dan Syafi'i. Jadi boleh pakai orang yang Honda dijadikan barang jaminan, pakai selama diizinkan. Selama juga tidak rusak barang tersebut. Kalau merusak, pasti itu harus ganti sesuai kualitas waktu dititipkan. Jadi paling bagus bagaimana? Kalau saya juga titik barang yang kira-kira tak perlu dihidupkan, kecuali barang yang wajib dihidupkan. Nah, sedikit lagi. Pertanyaan kedua saya sudah minggu depan insyaAllah. Dan sedikit lagi, kecuali ada solusi lain. Sawah itu kita jadikan mudharabah dengan orang yang pemilik sawah. Jadi kita izinkan dia olah, hasil dibagi bersama. Jadi kan sawah itu sementara milik kita, sementara bukan buahnya, bukan hasilnya, tapi kemudian sawah itu kita berikan ke orang yang memiliki sawah, yang punya sawah. Kita bilang, nyono olah, boleh diolah, nanti hasil kita bagi dua. Sekaligus menolong dia untuk bisa membayar utang. Itu kebaikan dan itu mudharabah yang dibolehkan. Itu solusinya. Jadi hadirkan coba kain, boh kain dari barang yang digadaikan selama tidak ada izin. Kalau begitu nanti solusinya ya kita izin. Kalau nggak ada izin, buah-buahan itu kembalikan kepada pemilik kebun. Karena yang dijadikan jaminan kebunnya, bukan hasil dari kebunnya. Nah, ini dosa paling banyak dilakukan kampung-kampung. Peminjam pen bako kita coba belanglo, mulai itu dimuung lah. Setelah dimuung, kemudian diolah, ambil uang dari sawah orang habis-habisan, hutang sama belum ditebus, kita tetap ambil manfaat dari hutang kita. Yang halu kecuali diizinkan, dan itu harus ada proses-proses untuk menjaga barang tersebut. Itu begitu yang sebabnya saya kata Allah alam sawab. Dan yang kedua nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.